Dan Rifa Adinugraha Wijen itu dua. Yang lainnya hadir semua berarti ya? Gimana? Sehat? Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi transformasi fungsi anak-anak yang sudah kalian pelajari. Ya, kira-kira masih ingat materinya? Masih? Masih ya. Ada berapa jenis transformasi? Ya, coba Hendra nih paling pengen jawab ini ya. Apa Hendra? Ada dilatasi, Ya. rotasi, Apa lagi? Baru dua. refleksi, Apa lagi? translasi. Translasi. Oke. Nah, ibu tanya lagi nih. Dilatasi apa? Coba yang duduk sini. Yuk. Siapa yang mau jawab? Dilatasi. Oke, Nuri. Apa dilatasi? Perubahan ukuran. Misalnya dari bentuk yang besar jadi kecil. Oke, ya. Transformasi yang berubah ukurannya. Dilatasi ya. Bisa membesar, bisa mengecil. Oke, ada lagi translasi. Nah, siapa yang jawab? Sebelah sini. Ya, translasi. Oh, jadi translasi tadi. Nah, ya, oke. Ada yang mau bantu Dedi translasi? Apa ingatin Dedinya nih? Ya, apa kita translasi itu transformasi dari pergeseran. Pergeseran, ya Dedi ya. Geser-geser aja Dedi. Gesernya boleh jauh, boleh dekat ya. Apa lagi transformasi lagi satu? Refleksi. Ya, jawab sama refleksi itu apa? Apa yang dicerminkan? Garis, titik. Kalian tahu cermin ada dua. Pencerminan terhadap garis, pencerminan terhadap titik. Nah, kalau gambar kalian banyak, kalian cerminkan terhadap apa? Titik apa garis? Garis. Kalau gambar kalian cuma satu poin, ya kalian mau jadikan dua. Titik. Garis. Ya, titik juga, Bu. Oke. Ya, oke. Anak-anak, sebelum kita mulai hari ini, Ibu akan tanyakan. Dengan transformasi fungsi kita dapat membuat sebuah produk anak-anak. Tahu produk? Apa produk? Oke, bentar. Coba kalian lihat anak-anak apa itu? Batik. Ya, ada dua motif yang ditampilkan ya. Nah, batik kalian ini dibuat dengan menggunakan apa? Konsep transformasi. Nah, ibu namai batik ibu ini batik catur dewata. Kira-kira caturnya karena apa nih anak-anak? Pak, bunganya 4. Terus ada segi 4 ya. Catur itu artinya 4. Ya, dengan warna yang ibu pilih ada merah, kuning, orange ya, ada hitam di tengah-tengah ya. Nah, warna kuning itu melambangkan apa anak-anak? Ya, cerah gitu ya, harmonisasi gitu ya. Merah apa? Ya, kalau warna hitam kata gasan ya. Oke, anak-anak ya. Jadi kalian nanti ketika membuat produk ya, hari ini kita akan membuat produk ya, project based learning namanya anak-anak ya. Produk kalian ini harus bermakna ya. Kalian namai silahkan buat nama seperti ibu tadi buat catur dewata ya. Dewata itu apa? Dewata sama-sama gitu ya. Ya, kita kan tinggal di Bali ya. Bali itu pulau dewata. Itu dengan dewa gitu anak-anak ya. Nah, itu arah-arahnya ada utara, selatan, timur, barat ya. Itu punya makna kan gitu ya kalau di Bali ya. Buat tempat saja ya. Oke, anak-anak silakan nanti kalian buat produk kalian yang terbaik ya. Dalam kelompok kalian silakan buat 6 sampai 7 kelompok. 6 orang ya. 6 orang sampai 7 orang dalam satu kelompok. Nah, nanti kalian namain produk kalian itu apa?
pengertian, konseptual, kebermaknaan, daya tarik, inovasi, dan kreativitas. Nah, untuk produk kalian ini ya tentunya harus menggunakan konsep transformasi yang sudah Ibu berikan. Nah, kalian cukup buat satu motif sederhana karena kita cuma 30 menit ya waktunya nanti. Nah, kalian buat satu konsep saja. Misalnya nih Ibu buat catur dewata satu persegi seperti ini ya, satu kotak ini. Ibu perbanyak. Nah, memperbanyaknya dengan apa? Refleksi. Oke, refleksi ya. Nah, Ibu pengen ukurannya lebih besar. Itu misalnya pakai apa? Dilatasi. Dilatasi. Oke, dilatasinya boleh bukan kecil, boleh bukan besar. Nah, Ibu pengen nih. Nah, dari kotak satu ini, Ibu pengen buat di sampingnya ada, di bawah ada, di samping lagi ada. Pakai apa? Rotasi. Rotasi. Sudah bagus. Ya, sambil mengingat-ingat rotasi sudutnya, mari kita ice breaking. Agam, tarik, balik. Ya, ayo anak-anak, ayo kita mulai ice breakingnya. Masih ingat nggak ice breakingnya gimana? Masih. Ya, 0 derajat, ganti dulu ya. 0, 45, 90, 180. Ya, nanti Ibu makin lama makin cepat. Yang salah maju ke depan flip, oke? Bisa? Papan mana nih dari sini ya? Ya. 3, 2, 1, mulai. 0 derajat. Ya, 45, 90, 180, 180, 45, 90, 0, 90, 45, 0, 45, 0, 45, 90, 180, 90, 45. Oke, luar biasa ya. Ya, anak-anak sesuai yang Ibu tugaskan tadi, kalian buat dulu kelompok 6. Mungkin karena temannya nggak datang, ada yang 8 orang jadinya ya. Nggak masalah, silahkan ya. Nah, anak-anak Ibu berikan EOKPD ya. Ini panduan kalian mengerjakan ya. Jadi sebelum kalian buat proyek, kan kalian merencanakan dulu idenya apa. Tulis di sini ya. Jadi ingat ya, waktu yang Ibu berikan hanya 30 menit ya. Buat idenya yang simpel saja, jangan terlalu buat nanti lama ya. Kenapa tadi ditulis? Ya, ini ditulis ya. Pulpen ya. Bisa ada lebih. Oke, udah. Gampang Ibu. Oke. Beda-beda soalnya. Jangan lupa ada 3 lembar anak-anak ya. Coba Ibu jelaskan dulu ya KPD kalian ini anak-anak. Di bagian pertama ada nama kelompok, silahkan ditulis ya. Itu cuma sampai 6 orang. Bagi kelompoknya yang lebih, tulis tambahnya di bawahnya ya. Nah, kemudian ada kegiatan pembuatan batik. Yang pertama ceritakan desain kalian, rencana desainnya. Kalian buat dulu rencana desain yang tanpa warna. Ya, kalian nggak bawa pensil warna ya. Buatnya dulu sketsa satu buat desain ya. Nah, kemudian, jadi temannya buat di GeoGebra, yang lainnya tulis di sini ya. Yang lain lagi silakan cari warna yang relevan, maknanya apa, seperti apa. Sama dalam kelompok kalian aktif ya. Gimana? Bisa? Aktif ya? Soalnya membagi tugas ya. Nah, di halaman kedua kalian buat sketsa penyempurnaan ya, penyempurnaan silakan. Di sini saya mau kasih warna kuning. Udah Ibu kasih contohnya ya. Nah ya, tahapan akhir ada refleksi. Ya, setelah semuanya presentasi gimana suasana hati kalian Ibu tuliskan. Oke? Bisa? Bisa. Nah. Ya, silakan 30 menit ya anak dari sekarang ya. Yang gini aja. Kita kan nggak bisa. Harus ini ya. Apa? Titik 3 di sini. Enak banget ini. Misi ingat ya. Iya. Nama aku udah paling pertama.
Lihat waktunya ya, lagi 17 ya. Oh iya kok. Mungkin Monalisa. Oke, halo teman-teman semuanya. Hai. Selamat pagi. luar biasa, tetap semangat, Desmando Jaya. Oke, luar biasa, tentunya sangat semangat pada pagi hari ini. Jadi saya akan mempresentasikan apa hasil karya yang sudah kita buat. Tentunya di sini saya membuat karya itu bukan dengan saya sendiri, tetapi juga dengan teman-teman kelompok saya. Namun sebelum itu, izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrayana, saya biasa dipanggil Hendra. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa teman-teman saya yang di sini yang berada di laptop, yang lebih banyak bekerja praktek langsung itu ada Galang. Selanjutnya ada Wijaya Kusuma, Denny Suara, Arya Wirahadi, Olam atau Prawira Sudarsana, dan yang terakhir itu ada Bisma Prasetya. Jadi setelah 30 menit kita membuat suatu karya atau produk, kita menghasilkan batik seperti ini. Oke, menurut teman-teman ini indah nggak? Indah. Jadi batik yang kita buat ini kita beri nama Sekar Taji. Oke, teman-teman tahu sekar nggak? Tahu. Kira-kira sekar itu apa sih artinya? Jadi sangat tepat sekali. Sekar itu artinya bunga. Seperti apa motif utama yang kita buat di sini, yaitu di dalam batik yang kita buat itu lebih banyak mengkreasikan sebuah bunga. Sementara taji itu berarti sebuah ketajaman. Jadi di sini tidak hanya ada bunga, ada juga beberapa motif tajam yang kita plesetkan namanya menjadi sebuah taji. Sehingga memiliki makna sekar taji itu sekar melambangkan sebuah keindahan dan taji melambangkan kekuatan dan ketajaman. Memiliki makna suatu bunga yang mampu memancarkan sebuah keindahan dan tentunya selalu memancarkan sebuah kekuatan dalam menunjukkan keindahan sebuah karya. Selanjutnya untuk masalah warna. Jadi di sini kita sengaja mengambil dasar warna yaitu warna putih seperti apa yang teman-teman lihat. Dan selanjutnya itu sebagai warna utamanya adalah warna emas. Jadi yang dimana memiliki makna warna emas itu yang pertama itu sebuah kemenangan dan sebuah keberhasilan. Yang dimana kemenangan dan keberhasilan tersebut didasari oleh kesucian yaitu warna putih. Jadi kurang lebih untuk filosofi dan makna yang bisa kita jelaskan hanya seperti itu. Dan dilanjutkan dengan tahap-tahap mungkin bisa dijelaskan oleh Galang. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan cara membuat batik ini ya. Karena kita masuk dulu ke aplikasinya. Nah, kemudian kita masuk ke tools. Nah, sekarang kita cari di circles ya, yang namanya itu semi circles. Ini tuh yang buat apa namanya? Itu yang kita buat pakai buat bunga ya. Yang kita pakai buat bunga. Caranya tuh kayak gini. Nah, ini buat bunga itu kayak cara buat bunga pada umumnya ya. Gimana aja biasanya kalian buat bunga begitu dah.
Terus kita tambahin motifnya ke pojok. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini lagi nih apa namanya? Motif pertama yang kita buat tuh kayak gini. Yang nanti bakalan jadi seperti yang dikatakan Bunda tadi, bakalan jadi kayak tekanan gitu ya. Yang dimaksud tajam-tajam itu bagian yang ini. Nah, ya. Terus buat dia makin jadi lebih bagus, kita tambahin kita tambahin dia lagi satu. Dipakai caranya tuh kita translasi ya, biar jadi dua. Kita pilih sama-sama. Nah, jadi untuk warnanya gitu aja. Terus untuk menduplikat atau kita refleksi, saya pakai refleksi pada garis ya. Ya, dari bawah line kita blok dulu. Terus kita taruh. Garis yang itu. Nah, Nempel di ya. Ya nanti hapusin titik-titiknya itu yang lama ya. ya. Ya, mau kita hapus ini ya. Lama soalnya. Ya. Terus ya ini terus sampai gini sampai ya sampai terus sampai laptop kalian nggak kuat nampung ini ya. Ya mungkin karena pakai kalkulator sendiri ya. Kalian kan di browsing ya GeoGebra-nya. Kalau kalian download anak-anak ya, GeoGebra yang di download itu ketika titiknya sudah dihapus di translasi atau di refleksi dia hilang langsung. Ya. Jadi nggak muncul lagi tuh titiknya. Ya. Jadi nanti kalau memori kalian cukup, kalian mau download nah, ya. Oh, ini hapus kalian bisa ya? Nggak, yang ini balik. Oh, hilangin label aja. Balik lah. Nggak bisa. Kembali lah. Oke. Ya udah sekian. Sesi tengah tanya jawab saya buka ya. Ya, karena waktunya presentasi sudah habis dan sudah lengkap juga galaknya, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya. Ya, Nuri. Yang lain catat pertanyaannya ya. Ya boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nuriani. Jadi izinkan saya untuk bertanya, mengapa kelompok kalian memilih membuat motif sekar taji? Terinspirasi dari mana? Dan bagaimana sekar dan taji itu bisa dikaitkan? Terima kasih. Oke, wah pertanyaannya luar biasa tuh. Kok tidak menyangka ya pertanyaannya sebermakna itu gitu ya? Ya silakan Gerang dan kelompoknya diskusikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Nuri yang dimana Nuri bertanya kenapa kami mengambil motif sekar taji dan apa filosofinya? Ya. Oh ya, inspirasi kenapa kita mengambil sekar taji? Jadi kami mengambil motif sekar taji itu karena kebetulan aja dia bagus gitu ya. Dan kami mencocok-cocokkannya kepada hal yang berbau tajam gitu, yang kita tahu kalau taji itu kan tajam gitu ya. Itu gitu. Terus untuk sekarnya kalau kita lihat dari jauh kan memang terlihat seperti bunga. Ya, itu dari sana kita menyimpulkan namanya mengambil inspirasi kalau itu namanya sekar taji. Dan untuk selanjutnya, mengapa sekar dan taji itu bisa dikaitkan? Saya mengambil itu dari bunga, itu kan sebuah keindahan. Jadi kita itu dimana kita itu membuat suatu batik yang dimana akan memiliki suatu fungsi estetis. Jadi untuk memancarkan sebuah keindahan kita perlu sebuah penajaman. Jadi dalam kita menunjukkan suatu hasil karya kita perlu yang indah, lanjut yang tajam. Jadi dari bunga ada suatu unsur keindahan dan dari taji ada suatu unsur ketajaman. Sehingga teman-teman saya harapkan ketika melihat hasil kerja kami dari jauh itu
tajam pandangan keindahan dari karya ini sudah kelihatan. Jadi setuju teman-teman. Apakah bisa? Jadi grid itu kan, nah ini sama kayak penggaris, ya. Biar simetris, biar mau sama, biar mau rapi. Jadi kita lihat gridnya itu membantu kita ya, biar tidak mereng-mereng gitu gambarnya ya. Nah, misalnya gini. Terus kalau kita nggak pakai grid atau garis-garis itu bisa kita mas gininya kayak gini tuh. Jadi ayo, kalau kita pakai grid kita zoom dulu, akan kelihatan nih garis yang gini, yang atas nih. Kita gini ya apa namanya lurusin sama garis yang itu. Tuh. Ya lurus aja. Jadi nggak lenceng. Itu kan fungsinya. Jadi itulah kenapa bisa simetris. Nah, udah sekian juga ya. Oke, baik. Jadi sebelumnya terima kasih atas teman-teman semuanya sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan kita presentasi dengan sangat baik. Sebelumnya jika ada suatu kesalahan dan kekurangan kita mohon maaf. Dan jika ada kelebihan tentunya tidak usah dikembalikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, untuk kelompok Balang khususnya, jadi nilai itu ya 7 aspek yang tadi ya, ada keaktifan ya, ada keaslian, kebermaknaannya luar biasa ya. Jadi di antara 7 itu Ibu kasih nilai 96,43. Kenapa tidak 100 kira-kira? Karena Ya, nilai 100 hanya milik Tuhan gitu. Bisa jadi 100 mungkin, tapi ada kekurangan sedikit ya dari segi pembagian ini tadi kekompakannya ya. Yang satu kerja apa? Ada masih yang gitu ya? Ada ya. Ya itu dia tadi ya. Tapi kurang lebih sudah sangat luar biasa membagi dirinya. Oke, yang lain silakan LKPD-nya dikumpul anak-anak, isikan refleksi kira-kira pengalaman belajar apa yang kalian rasakan hari ini. Kemudian kalian mau berikan masukan, kritik, saran, silakan ya. Ya silakan dikumpul LKPD-nya anak-anak. Ini gimana, senang? Senang. Pelajarannya luar biasa sekali ya, tadi galang, aduh mantap galang ya. Oke, teman-teman yang lain juga sudah luar biasa sekali memberikan pertanyaan ya, pertanyaan Nuri itu di luar prediksi itu tadi ya Nuri ya. Nah sekarang kita lakukan refleksi ya. Refleksi itu adalah apa? Pencerminan ya. Di dalam pelajaran juga ada pencerminan ya. Jadi kalian bercermin itu melihat diri kalian, oh apa kurangnya nih, apa lebihnya nih gitu ya. Kira-kira ada nggak kekurangan yang kalian alami tadi? Bu, saya kurang paham karena pelajarannya kurang bagaimana gitu ya. Atau itu saya senang sekali karena saya dapat pengalaman belajar yang lebih gitu ya. Silakan sampaikan anak-anak kalian, lakukan refleksi kalian terhadap diri, teman dan juga kelompok kalian. Silakan. Siapa yang mau? Siapa yang mau memberikan refleksi? Oke, Muri ya, silakan. Baik, sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya Nuri. Jadi di sini izinkan saya untuk menyampaikan refleksi untuk pembelajaran kali ini. Jadi dalam pembelajaran kali ini itu saya lebih memahami apa itu transformasi dan jenis-jenis transformasi itu sendiri. Antara lain ada translasi, ada rotasi, ada refleksi, sama dilatasi. Ya, dilatasi. Ya. Awalnya itu saya itu kurang memahami apa itu transformasi sendiri. Jadi setelah saya udah mendapatkan pembelajaran tadi, saya lebih memahami lagi. Dan pembelajaran tadi itu sangat menyenangkan, sangat seru. Dimana kita bisa saling berinteraksi antara si pendengar yang mendengarkan presentasi dan yang presentasi. Jadi adanya interaksi. Jadinya kita bisa lebih memahami.
Terima kasih dulu ya. Tadi lumayan interaksinya bagus gitu ya. Ada pengalaman belajar juga ya. Lebih paham jadinya karena kalian tidak belajar teori saja. Nah, ya kalian juga memasukkan sebuah produk. Jadi pelajaran kalian itu bermakna. Oh, saya belajar transformasi untuk apa nih nanti gitu ya. Gak mungkin kan kita muter-muter, kita merotasi diri, gak mungkin ya. Jadi kita masukkan produk gitu ya. Nah, kalau sebelumnya ibu ajarin transformasi garis, titik, ya itu kan semuanya abstrak. Nah, X, Y gitu ya. X aksen, Y aksen. Nah, gimana jika itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, beda sehari-hari yang kalian temui ya, budaya kalian gitu ya. Ada kira-kira anak yang ingin berpendapat lagi, ya memberikan refleksi atau kurang mengerti Bu tadi gitu ya. Saya kurang suka nih model pembelajarannya Bu. Ya, ada? Tidak? Memberikan saran ya, Ibu tambahkan sedikit ya. Luar biasa sekali kelas kalian, sangat amat baik anak-anak ya. Cuma tambahan aja nanti bagi kalian yang belum merasa aktif, silakan tunjukkan diri. Gali potensi, jangan dipendam potensinya ya. Bakat terpendam tidak baik, tunjukkan bakatnya ya. Biar gurunya bisa lihat, oh anak ini aktif nih ya. Oh anak ini ada usaha. Ketika kerja kelompok kalian berusaha mengambil peran anak-anak ya. Jangan kalian bengong, oh, udah diambil sama temannya ini sudah ditulis sama temannya. Kalian tanya, saya mesti ngapain gitu ya. Itulah kerja kelompok. Kalian harus kompak, saling melengkapi. Ya, anak-anak. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke postes. Ibu kirim ya postesnya ya. Kalian kerjakan di kertas lampiran untuk tugas atau pelatihan bebas ya, dikumpulkan ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan. Nah ya. Cantik sekali bunga kucu ini ya. Oke. Ada yang belum sembuhkan? Sudah semua? Sudah. Jika sudah ya pembelajaran Ibu tutup hari ini dengan doa dan nanti silakan salah satunya. Oke teman-teman, karena pembelajaran hari ini telah selesai, alangkah baiknya kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para